Selamat datang di channel kesayangan kita, di channel Sahabat Profil. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas profil B.J. Habibie, Bapak Teknologi Indonesia. Sebelum itu jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan profil terbaik lainnya. Terima kasih. Profesor Dr. Insinyur Haji Bahrudin Yusuf Habibie atau biasa kita panggil dengan nama B.J. Habibie lahir di kota Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. B.J. Habibie merupakan anak keempat dari 8 bersaudara dari pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan R. Tuti Martini Kuswardojo. Habibie berkebangsaan Indonesia dan warga kehormatan Jerman. Ayah Habibie berasal dari etnis Gorontalo, sedangkan ibunya dari etnis Jawa. B.J. Habibie bersekolah dasar di SD Parepare, kemudian Habibie pindah ke kota Bandung dan melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 5 Bandung. Lalu setelah lulus SMP, Habibie melanjutkan pendidikannya di SMA Kristen Dago. Habibie kemudian kuliah di Universitas Indonesia Bandung atau sekarang bernama Institut Teknologi Bandung, mengambil jurusan Ilmu Teknik Mesin pada tahun 1954. Dalam periode 10 tahun dari tahun 1955 sampai dengan tahun 1965, Habibie melanjutkan kuliahnya dan mengambil studi teknik penerbangan, spesialisasi konstruksi pesawat terbang di Universitas RWTH Aachen, Jerman, menerima gelar Diploma Insinyur pada tahun 1960 dan gelar Doktor Insinyur atau Doktor Teknik pada tahun 1965 dengan predikat summa cum laude. Untuk masalah asmaranya, B.J. Habibie menikahi Asri Ainun Besari pada tanggal 12 Mei 1962. Pada awal kisah cinta Habibie dan Ainun terjadi saat duduk di bangku SMA karena sama-sama sekolah di SMA Kristen Dago. Namun komunikasi mereka terputus setelah Habibie melanjutkan pendidikannya di Jerman, sementara Ainun tetap di Indonesia dan berkuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Pada saat pernikahannya, akad nikah Habibie dan Ainun digelar secara adat budaya Jawa. Sedangkan keesokan harinya, resepsi pernikahan digelar dengan adat budaya Gorontalo. Dari pernikahannya, mereka dikaruniai 2 orang putra, yaitu Ilham Akbar Habibie dan Tarek Kemal Habibie. Habibie pernah bekerja di Messerschmitt Volkoblom, sebuah perusahaan penerbangan yang berpusat di kota Hamburg, Jerman. Tapi pada tahun 1973, ia kembali ke Indonesia atas permintaan Presiden Soeharto. Lalu Habibie diberi jabatan sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi atau Menristek sejak tahun 1978 sampai dengan tahun 1998. Selain itu, banyak jabatan yang dipegang oleh B.J. Habibie pada saat itu, antara lain Direktur Utama PT Perindustrian Angkatan Darat atau Pindad, Ketua Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT, Ketua Badan Pengelola Industri Strategis atau BPIS, anggota Dewan Komisaris PT Pertamina, Direktur Utama PT Industri Pesawat Terbang Nusantara IPTN Bandung tahun 1976, dan membuat sekaligus mengembangkan pesawat N250 dan juga pesawat R80. Profesor Kehormatan atau Guru Besar dalam bidang konstruksi pesawat terbang ITB Bandung tahun 1977, Direktur Utama PT Pelayaran Armada Laut atau PAL Surabaya tahun 1978, Asisten Riset Ilmu Pengetahuan Institut Konstruksi Ringan RWTH Aachen, Jerman tahun 1960 sampai dengan tahun 1965, Kepala Departemen Riset dan Pengembangan Analisis Struktur Hamburg, Jerman tahun 1966
sampai dengan tahun 1969, Kepala Divisi Metode dan Teknologi Pesawat Militer Messerschmitt Volkoblom, Hamburg, Jerman, tahun 1969 sampai dengan tahun 1973. Direktur Teknologi Messerschmitt Volkoblom, Hamburg, Jerman, tahun 1974 sampai tahun 1978, dan masih banyak lagi, dan juga mendapatkan banyak penghargaan baik nasional maupun internasional. Puncak karir Habibie terjadi pada tahun 1998, di mana pada saat itu ia diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia pada tanggal 21 Mei 1998, yang tercatat sebagai Presiden ketiga Indonesia setelah sebelumnya menjabat sebagai Wakil Presiden di bawah pimpinan Soeharto. Tetapi Habibie menjadi Presiden Republik Indonesia hanya bertahan 17 bulan, dari tanggal 21 Mei 1998 hingga 20 Oktober 1999, karena menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri pada saat itu. Habibie mewarisi kondisi dalam keadaan negara kacau balau pasca pengunduran diri Soeharto di masa Orde Baru, sehingga menimbulkan maraknya kerusuhan hampir di seluruh wilayah Indonesia pada tahun 1998. Setelah memperoleh kekuasaan, Presiden Habibie segera membentuk sebuah kabinet. Salah satu tugasnya ialah mendapatkan dukungan dari Dana Moneter Internasional atau DMI. DMI sendiri ialah organisasi internasional yang beranggotakan 189 negara yang bertujuan mempererat kerjasama moneter global, memperkuat kestabilan keuangan, mendorong perdagangan internasional, memperluas lapangan pekerjaan, menumbuhkan ekonomi, dan menuntaskan kemiskinan di seluruh dunia. Dan juga B.J. Habibie menerapkan undang-undang otonomi daerah di Indonesia. Untuk kebijakannya di bidang politik, B.J. Habibie memberi kebebasan pada rakyat untuk menyalurkan aspirasinya, sehingga pada saat itu banyak bermunculan partai-partai politik baru, yakni 48 partai. Selain itu, kebijakan lainnya ialah membebaskan narapidana politik seperti Sri Bintang Pamungkas, mantan anggota DPR yang masuk penjara karena mengkritik Presiden Soeharto. Dan di era Presiden B.J. Habibie, nilai tukar rupiah saat itu pernah menyentuh Rp6.500 per dolar, padahal kisaran sebelumnya pada saat itu mencapai Rp10.000 hingga Rp15.000 per dolar. Tapi menurut pihak posisi, salah satu kesalahan terbesar yang dilakukan Presiden B.J. Habibie saat itu ialah mengadakan jajak pendapat bagi warga Timur Timur untuk memilih merdeka atau masih tetap menjadi bagian dari NKRI. Pada saat itu, Timur Timur lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memilih untuk merdeka pada tanggal 30 Agustus 1999 dan merubah nama menjadi Negara Timor Leste. Dari kasus inilah yang mendorong pihak oposisi untuk menjatuhkan Presiden B.J. Habibie. Upaya ini akhirnya berhasil saat sidang umum 1999. B.J. Habibie memutuskan untuk tidak mencalonkan diri lagi menjadi presiden setelah laporan pertanggungjawabannya ditolak oleh MPR. Setelah tidak menjabat lagi menjadi presiden, Bapak B.J. Habibie sempat tinggal dan menetap di Jerman. Tapi di era kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono, Habibie kembali ke Indonesia dan aktif sebagai penasihat presiden. Selain itu, B.J. Habibie mendirikan organisasi Habibie Center untuk mengawal proses demokrasi di Indonesia. Kontribusi besar Habibie bagi bangsa ini pun tetap tercurahkan ketika masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo. B.J. Habibie aktif memberikan masukan dan gagasan pembangunan sumber daya manusia di Indonesia. Namun, pada tanggal 11 September 2019, pukul 18:05 waktu Indonesia Barat, B.J. Habibie menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Gatot Subroto, Jakarta. Beliau meninggal akibat gagal jantung.
dan dimakamkan di samping makam istri tercintanya, yaitu Hasri Ainun Besari, yaitu di Taman Makam Pahlawan Kalibata pukul 14 waktu Indonesia Barat, dan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo sebagai inspektur upacara. Inna lillahi wa inna lillahi roji'un. Selamat jalan Bapak Bahrudin Yusuf Habibie. Kontribusimu bagi negeri ini tak akan dilupakan sampai akhir hayat kami, dan semoga engkau husnul khotimah dan dimasukkan di dalam surganya Allah. Amin. Itulah tadi ulasan profil Bapak B.J. Habibie. Semoga apa yang kami sajikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi Anda. Terima kasih.